Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa pagi-pagi sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah pagi. Berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 49. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tersebut, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih setiamu yang selalu memelihara hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami beroleh keselamatan, kami beroleh kesehatan Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami terlebih dahulu mendengarkan firman yang menjadi tuntunan dan bimbingan rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditentukan untuk kita untuk hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 49. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, anggunau begisa alai dang diulahon, tudus maitu halak si pajongjong jabu di tano song marujahan tubatu. Ditodong batangai mai jadi manigor marupak ma pola tung marokso. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita masing-masing tahu bahwa hal yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kekristenan ini adalah seberapa jauh kita memahami dan mengimani kehendak Tuhan, yaitu kehendak Tuhan yang dinyatakannya bagi kita melalui firman-Nya dalam Alkitab. Dalam firman-Nya yang ada pada Alkitab, Tuhan kita yang Tritunggal itu sungguh sangat peduli pada kita. Bahkan lebih dari itu, segala upaya dilakukan Tuhan yang seolah-olah waktunya semua dicurahkannya hanya untuk kita, demi kebaikan hidup kita, agar hidup kita menjadi hidup yang penuh arti, menjadi hidup yang sangat berharga. Apapun yang kita hadapi di sepanjang hidup kita, kita tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Hanya itulah sebenarnya maksud Tuhan mencurahkan perhatian dan kepeduliannya yang penuh kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan pagi ini, Lukas pasal 6 ayat 49 ini adalah merupakan perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang siapa sebenarnya yang patut dan layak disebut orang beriman kepada Tuhan, yang oleh karena imannya dia betul-betul sanggup dan kuat menerima segala kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Sebab orang yang menamai dirinya umat Tuhan sekalipun semuanya harus berhadapan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Manis dan pahit hidup ini
suka dan duka, masalah berat maupun masalah ringan, itu selalu menggiring kehidupan setiap manusia. Jadi ibarat rumah yang didirikan di satu tempat, yang kadangkala rumah itu aman-aman saja jika tanpa ada gangguan. Namun ketika angin datang, banjir melanda, mengancam, maka rumah itu tidak boleh tidak pasti berada dalam ancaman. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini yaitu bahwa rumah yang dibangun di atas pondasi dan dasar yang kuat, itulah rumah yang benar. Sebaliknya, dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 49 ini, rumah yang tidak berpondasi atau tidak beralas kuat, yang dibangun begitu saja di atas tanah, akan menjadi rumah yang tidak benar, yang sekejap bisa roboh dan rusak parah apabila banjir melandanya. Jadi seperti itulah orang yang imannya rapuh, yang hanya namanya orang Kristen, hanya kerjanya menerima dan hanya sekedar tahu akan firman Tuhan tetapi sama sekali tidak melakukannya. Orang yang seperti itu akan menjadi orang yang paling malang. Karena apa? Karena jika badai kehidupan mengancam, jika tantangan berat terjadi pada dirinya, akan menjadi lemah dan menjadi putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita masing-masing tidak ada satupun yang bersengaja memberikan hidup kita kepada hal yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri. Tak satu pun dari antara kita ingin ancaman terjadi pada kelangsungan hidup kita. Bahkan kita selalu berusaha supaya kita kuat menghadapi semua persoalan-persoalan hidup ini. Jadi jika memang demikian, melalui firman Tuhan pagi ini, kita diajak, mari kita memegang teguh firman Tuhan, serta senantiasa melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita diajak agar kita senantiasa selalu merindukan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kendati kita diperhadapkan kepada tantangan seberat apapun, kita akan menjadi pemenang-pemenang sejati. Kita bisa tetap berdiri teguh. Hal itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 7 ayat 9b. Dikatakan, siapa percaya, siapa tidak percaya, maka dia tidak akan teguh jaya. Namun sebaliknya, siapa percaya, maka dia akan tetap teguh jaya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami agar kami selalu menaruh percaya iman kami terhadap Engkau dengan mau merindukan selalu firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami selalu berpegang teguh pada Engkau, sehingga apapun yang terjadi pada hidup kami, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami pada hari ini. Oleh karena itu, Engkau kiranya bersama-sama dengan kami,
berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.